Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti Fiona. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah manajemen satuan pendidikan dasar dan menengah. Soal yang pertama, jelaskan yang Anda pahami tentang konsep pendidikan manajemen sekolah dasar dan menengah. Konsep berarti menggambarkan. Konsep manajemen berarti menggambarkan agar terbentuknya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Kan kalau agar terbentuknya suatu tujuan tadi harus memiliki proses. Yang pertama planning. Planning kan susunan ya kan, cara planning susunan caranya kayak mana sih? Contohnya kita akan membuat sekolah yang unggul. Jadi kita susun kayak mana caranya kita akan membuat unggul, apa aja yang diperlukan, apa aja yang ya kan. Baru step itu yang kedua, organizing ini pengorganisasian, yang dimana organizing ini pengorganisasian kan tidak mungkin cuman kepala sekolah aja yang bekerja gitu kan sendirinya, kan nggak mungkin. Jadinya agar meringankan kita dibikin organisasi di situ kita dibagi-bagi kerja kita apa gitu kan. Baru cara pembagian tugasnya tadi itu kan ditetapkan oleh ketuanya itu kan. Setiap organisasi yang memiliki ketuanya itulah dia kepala sekolah itu harus tahu tipe awak kayak mana gitu. Yang ketiga, directing ini pengarahan. Kita kan tadi ditetapkan di mana kita bekerja, apa kerjaan kita. Jadi di sini kita dikasih pengarahan ini itulah kayak mana cara kita kerja, apa aja kerja kita, itulah pengarahannya nanti. Baru cip itu accounting, yaitu pengawasan itu misalnya kan udah 1 bulan ini kita jalani 1 bulan, jadi kita itu kayak pengawasan gitu, dilihat apa aja yang udah apa aja kerja kita tadi udah sampai mana gitu loh. Kalau tidak membaikkan nanti akan dievaluasi lagi gitu. Selanjutnya soal yang kedua, apakah setiap jenjang pendidikan membutuhkan kemampuan manajerial yang berbeda? Apa alasannya? Setiap pendidikan memiliki material yang berbeda karena manajerial itu yang menjadi pemimpin atau orang yang mengatur jadwal, membuat rencana, dan tidak mungkin kan karena nggak mungkin itu kan, nggak mungkin cuman pendidikan itu misalnya kayak pendidikan dasar dan menengah kan itu kan berbeda gitu kan, kayak SD sampai SMP nggak mungkin manajerialnya itu cuma 1 orang gitu, pasti harus 2 dianya gitu kan. Dan manajerialnya ini harus memiliki skill yang dimaksud di sini adalah keahlian menggerakkan orang lain bekerja dengan baik. Dan manajerial ini orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas mutu pendidikan. Soal yang ketiga, mengapa membutuhkan manajemen tersendiri dibandingkan lainnya? Karena manajemen kurikulum adalah suatu organisasi tersendiri yang terancang dan mengukur mengenai tujuan, isi bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan intinya itu manajemen pendidikan yang mana suatu sekolah dikatakan unggul atau tidaknya dilihat dari kurikulumnya gitu. Yang keempat, mengapa setiap lembaga atau satuan pendidikan saat ini memiliki tingkat perkembangan yang berbeda? Perkembangan pendidikan tidak semuanya sama karena pertama, faktor lingkungan tidak mendukung, kurangnya sumber daya manusia, rendahnya kualitas guru, kurangnya anggaran. Soal yang kelima, jika ditetapkannya menjadi pemimpin,
pemimpin pendidikan, jika saya ditetapkan menjadi pemimpin pendidikan terbelakang, minim yang terbelakang ini yang dimaksud adalah minim keuangan, dukungan masyarakat, rendahnya prasarana dan sarana minim. Apa yang saya lakukan agar meningkatkan mutunya? Yang pertama yaitu saya akan mengubah kurikulum belajarnya, karena kurikulum ini ada hal yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan, dan kurikulum ini adalah jantung dari sekolah unggul. Itu dikatakan bagus enggaknya itu karena kurikulumnya gitu. Yang kedua, meningkatkan mutu guru. Jadi guru adalah roda penggerak pendidikan, tentu saja akan memimpin bagaimana proses mengajar akan bisa dilakukan secara efektif. Yang ketiga, meminta anggaran operasional kepada pemerintah. Maksudnya ini meminta bantuan dana BOS ini agar bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan kelengkapan pendidikan yang baik tadi kan kekurangan sarana dianya gitu. Jadi kita meminta anggaran pendidikan anggaran operasional kepada pemerintah. Yang terakhir, meminta pemerataan pendidikan, gunanya agar pendidikan yang lebih merata akan berperan penting untuk membangun mutu pendidikan yang lebih baik. Maksudnya ini meminta guru yang lebih baik gitu. Cukup sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.